Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Trisnaya Cahyani, NIM 18130130337 dari Program Studi Pendidikan Kimia, kelas 7B. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal-soal pada UAS Perencanaan Kewirausahaan Pendidikan Kimia. Baik, langsung saja menuju soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini, itu membahas tentang mengapa wirausaha bidang pendidikan itu perlu dilakukan. Jadi, wirausaha bidang pendidikan itu penting dilakukan karena merupakan upaya atau suatu upaya untuk mengembangkan usaha serta ide baru yang dapat memperbaiki kualitas hidup atau sumber daya manusia atau biasa disebut SDM. Seperti arti dari pendidikan itu sendiri adalah suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan lingkungan dan memerlukan pengarahan dan bimbingan. Sehingga dengan adanya wirausaha di bidang pendidikan akan dapat mendukung pernyataan-pernyataan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya soal nomor 2 itu mengenai langkah yang ditempuh dalam membuat rencana mendirikan usaha bimbingan belajar dan pengadaan bahan ajar atau sumber belajar. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai langkah-langkah yang ditempuh dalam membuat rencana mendirikan usaha bimbingan belajar. Yang pertama itu menentukan konsep berdasarkan segmentasi pasar yang dituju. Yang kedua, menentukan analisis SWOT. Yang ketiga, menentukan lokasi usaha yang strategis serta mudah dijumpai. Yang keempat, mempersiapkan modal serta sumber daya yang tepat. Yang kelima, itu menciptakan brand image, di mana dengan terciptanya brand image ini akan menampilkan suatu tampilan usaha yang berbeda dari yang lain, sehingga dengan brand tersebut akan menjadikan usaha yang dibangun akan melekat di ingatan konsumen. Kemudian yang keenam itu mempromosikan atau mengiklankan usaha. Nah, yang dimana mempromosikan atau mengiklankan usaha ini merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian yang ketujuh itu mengelola administrasi dan keuangan. Ini merupakan salah satu langkah yang harus ada atau yang penting dilakukan dalam membangun suatu usaha, karena tanpa adanya hal tersebut suatu usaha tidak dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengadaan bahan ajar atau sumber belajar yang disarankan agar guru atau tutor yang disarankan. Jadi ada beberapa cara untuk menentukan pengadaan bahan ajar atau sumber belajar yang baik. Jadi di sini disarankan agar guru atau tutor itu menentukan suatu kriteria tertentu sebagai syarat yang layak dalam menentukan bahan ajar atau sumber belajar. Nah, di sini tujuannya adalah agar sumber belajar itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi ada beberapa cara menentukan pengadaan bahan ajar atau sumber belajar yang baik. Yang pertama itu ekonomis, di mana ekonomis ini berarti bahwa sumber belajar itu tidak harus mahal. Jadi sumber belajar perlu disesuaikan dengan alokasi dana dan kebutuhan sumber belajar yang akan digunakan. Seperti layaknya prinsip ekonomi, perlu diusahakan agar mampu mendapatkan sumber belajar yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan dan alokasi dana yang seminimal mungkin. Selanjutnya ada praktis dan sederhana. Nah, di sini sumber belajar itu harus mudah digunakan dan tidak membingungkan. Jadi, tidak diperlukan lagi tambahan pelayanan atau alat lain yang kemungkinan sulit untuk diadakan. Kemudian yang ketiga itu mudah diperoleh. Nah, di sini dijelaskan bahwa sumber belajar itu diharapkan mudah dicari dan didapatkan. Jika perlu, dapat memanfaatkan lingkungan sekitar yang tersedia sehingga peserta didik itu juga dapat dengan mudah memanfaatkannya. Kemudian yang terakhir itu ada fleksibel dan kompatibel. Jadi sumber belajar itu tidak harus mengikat pada satu tujuan atau materi pembelajaran tertentu, bahkan lebih baik jika dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran dan juga keperluan lainnya. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Nah, mengenai aspek penting yang perlu dilakukan dalam pengelolaan usaha bimbingan belajar. Jadi ada 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, dan aspek evaluasi. Nah, untuk aspek perencanaan, menurut Ahmad J. Nurishan, pada tahun 2003 itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada aspek perencanaan. Yang pertama itu analisis kebutuhan dan permasalahan siswa. Yang kedua, penentuan tujuan program layanan bimbingan yang hendak dicapai. Yang ketiga, analisis situasi dan kondisi sekolah. Yang keempat, penentuan jenis-jenis kegiatan yang dilakukan. Yang kelima, penetapan metode dan teknik yang akan digunakan. Yang keenam, penetapan personil-personil yang akan
yang akan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh itu persiapan fasilitas dan biaya pelaksanaan kegiatan bimbingan yang akan direncanakan. Dan yang kedelapan itu perkiraan tentang hambatan yang akan ditemui dan usaha apa yang akan dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Itu mengenai aspek perencanaan. Selanjutnya mengenai aspek pelaksanaan. Jadi dalam pelaksanaan usaha bimbingan belajar, guru tidak bisa bekerja sendiri dalam memahami kebutuhan serta masalah pada siswa. Maka dari itu diperlukan kerjasama dengan pihak lain agar dapat memenuhi kebutuhan siswa serta mengatasi masalah pada siswa itu sendiri. Misalnya bekerja sama dengan penerbit buku untuk menunjang pembelajaran pada bimbingan belajar ataupun bekerja sama dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga itu ada aspek evaluasi, di mana sekalipun dalam setiap pelaksanaan bimbingan belajar telah dilakukan evaluasi, namun untuk pelaksanaan program secara keseluruhan sudah tentu harus dilakukan evaluasi program. Dilanjutkan dengan penelitian yang dapat dijadikan dasar yang berarti bagi pengembangan program selanjutnya. Nah, sekian mengenai nomor 3. Selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini membahas mengenai aspek guru efektif yang sangat penting dalam bimbingan belajar. Jadi aspek guru efektif ini sangat penting dalam bimbingan belajar karena guru dapat memotivasi siswa untuk belajar dan membimbingnya agar memiliki rasa ingin tahu atau semangat belajar sehingga siswa itu memiliki kesadaran sendiri untuk belajar serta percaya diri dalam menghadapi segala hal. Jadi guru efektif ini memiliki beberapa kriteria yang sudah saya jelaskan dalam artikel saya yang sudah saya upload dalam Kompasiana. Selanjutnya, soal nomor 5 itu menjelaskan mengenai strategi promosi bimbingan belajar dan pengadaan bahan ajar atau sumber belajar. Jadi yang pertama kita akan bahas itu mengenai beberapa strategi promosi pada usaha bimbingan belajar. Jadi promosi itu merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk ataupun jasa dengan tujuan menarik calon konsumen. Jadi ada beberapa strategi promosi pada usaha bimbingan belajar, itu meliputi melakukan promosi ke sekolah-sekolah, melakukan promosi dengan cara door to door ke masyarakat sekitar, dan melakukan promosi secara online. Nah, dalam melakukan promosi ke sekolah-sekolah, bimbingan belajar ini kan sangat erat kaitannya dengan sekolah. Maka dari itu, salah satu strategi promosi yang sangat baik itu adalah dengan melakukan promosi ke sekolah-sekolah sekitar. Jadi promosi ini dapat dilakukan dengan membagikan brosur atau flyer, ataupun bekerja sama dengan sekolah dengan mengadakan tryout dan melakukan penyuluhan dengan menjelaskan program-program yang dimiliki dari usaha bimbingan belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua, itu melakukan promosi dengan cara door to door ke masyarakat sekitar. Jadi selain melalui sekolah, promosi juga dapat dilakukan secara door to door ke masyarakat sekitar. Promosi secara door to door ini dapat dilakukan dengan membagikan brosur ataupun memberikan penjelasan terkait program-program yang ditawarkan bimbingan belajar itu sendiri. Di mana target pada saat melakukan promosi secara door to door ini adalah orang tua siswa yang diharapkan mengarahkan anaknya untuk mengikuti bimbingan belajar tersebut. Yang ketiga, itu adalah melakukan promosi secara online. Nah, pada zaman seperti sekarang ini, promosi secara online itu merupakan salah satu strategi promosi yang mendukung, di mana usaha bimbingan belajar dapat dipromosikan melalui media sosial yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, seperti contohnya melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, ataupun website yang menjelaskan secara rinci program-program yang ditawarkan, keunggulan-keunggulan dari bimbingan belajar itu sendiri, yang mana website seperti yang saya katakan sebelumnya, pada website ini sebaiknya dijelaskan secara rinci mengenai program yang ditawarkan dan berbagai hal yang berkaitan dengan bimbingan belajar yang dapat menarik konsumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa strategi pengadaan bahan ajar atau sumber belajar pada usaha bimbingan belajar. Jadi terkait dengan pengadaan bahan ajar atau sumber belajar ini juga kita sudah sempat bahas pada nomor sebelumnya. Di sini akan saya bahas secara umum, di mana ada beberapa strategi diantaranya, yaitu meringkas atau merangkum materi pelajaran terkait, atau kemudian selanjutnya itu ada melakukan kerjasama dengan penerbit buku pelajaran terkait. Jadi pada meringkas atau merangkum materi pelajaran terkait ini, pada saran ini
diharapkan guru itu meringkas atau merangkum materi yang bersumber dari berbagai literatur atau buku-buku yang relevan, yang relevan dengan kompetensi dasar serta materi pokok yang akan diajarkan. Itu sesuai. Nah, hasil ringkasan ini dapat dijadikan handout atau modul yang menjadi bahan ajar atau sumber belajar yang diberikan pada bimbingan belajar. Selanjutnya, pada saran mengenai kerjasama dengan penerbit buku atau penerbit buku pelajaran terkait. Jadi di sini pihak bimbingan belajar itu disarankan untuk melakukan kerjasama dengan penerbit untuk pengadaan bahan ajar, seperti contohnya pengusaha bimbingan belajar itu bekerja sama dengan penerbit Erlangga, sehingga nanti bahan ajar atau sumber belajar yang digunakan pada bimbel tersebut itu berupa buku-buku dari penerbit Erlangga itu sendiri. Nah, selanjutnya soal nomor 6 itu membahas mengenai aktivitas yang dilakukan oleh customer service. Jadi terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan oleh customer service. Sebelum itu, saya akan menjelaskan customer service itu merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berada di front office untuk memberikan sumber informasi atau sebagai perantara dari perusahaan dengan relasinya, baik itu konsumen maupun partner usaha lainnya. Jadi terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan oleh customer service. Yang pertama, itu memberikan informasi yang lengkap seputar produk atau jasa yang perusahaan miliki sesuai kebutuhan pelanggan ataupun calon pelanggan. Kemudian yang kedua, itu menjaga citra dan nama baik perusahaan dengan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan profesional. Yang ketiga, itu menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak lain. Yang keempat, itu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan prosedur dan aturan yang berlaku di perusahaan. Yang kelima, itu membantu mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan pelanggan. Yang keenam, itu memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami kepada pelanggan. Yang ketujuh, atau yang terakhir, itu menjadi perantara pelanggan dan perusahaan dengan cara meneruskan keluhan pelanggan kepada pihak manajemen perusahaan sehingga dapat dilakukan perbaikan. Nah, selanjutnya soal ketujuh, atau soal terakhir, itu mengenai aspek-aspek apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan pada usaha bimbingan belajar. Jadi ada beberapa aspek yang dibutuhkan, diantaranya itu sumber-sumber dana yang akan diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi, kemudian proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan, lalu kriteria penilaian investasi, dan yang terakhir itu rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Jadi sekian pembahasan saya mengenai soal UAS, pendidikan kewirausahaan, perencanaan kewirausahaan pendidikan kimia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.